Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Saya Anik Purwanti. Saya Eka Handayani Hespidingrum. Saya Zainur. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zainur. Waalaikumsalam Bu Eka. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Seperti yang tampak Bu Eka. Oke, sehat itu nikmat yang paling penting ya Bu ya. Oke Bu, saya dengar Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul sekali Bu Eka. Dengan siapa ya Bu? Dengan Bu Ani. Dengan Bu Ani. Kapan Bu? Rencananya kita mulai di jam pulang sekolah Bu, jam 4. Pulang sekolah. Iya, jam 4 sore. Sekolah jam 4 sore ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita mau mulai coaching ya di sini ya, saya di sini berperan sebagai observer ya Bu ya. Iya. Saya berperan sebagai observer atau supervisor gitu, yang nanti akan mengamati, melihat proses kegiatan coaching antara Bu Zainur dengan Bu Ani dengan Bu Ani. Betul sekali Bu. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa ini ya Bu, beberapa pesan kayak gitu atau beberapa pertanyaan lah, hal-hal penting gitu terkait tentang rubrik penilaian terhadap rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian nanti yang Ibu juga harus tahu ya, agar Ibu juga harus tahu. Di situ nanti saya akan menilai Ibu dengan percakapan coaching yang menerapkan alur tirta, kemudian percakapan coachingnya dengan menggunakan teknik rasa, gitu ya, dengan menggunakan teknik rasa. Gimana Bu? Siap ya, siap ya Bu ya. Nah, sekarang saya boleh nggak Bu mengajukan beberapa pertanyaan sebelum coaching? Boleh sekali ya. tentunya Bu Eka. Saya bertanya tentang kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan Ibu dengan Bu Ani nanti? Iya. Dalam proses coaching nanti Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, saya kehadiran penuh Bu. Artinya saya fokus gitu. Tidak ada hal yang kemudian menyebabkan proses coaching saya dengan Bu Ani kemudian terjeda gitu. Seperti itu. Yang kedua, saya juga akan menerapkan menjadi pendengar yang aktif Bu. Jadi saya akan mendengarkan semua hal yang diutarakan oleh coach saya Bu Eka. Kemudian untuk menggali potensi, ide baru mungkin yang ingin dikembangkan oleh coach saya harus menstimulusnya Bu Eka melalui pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Eka. Berarti di sini Ibu menerapkan 3 kompetensi coaching ya, yang diharapkan sekali. seperti itu ya Bu ya. Oke, dari ketiga itu pasti ada kompetensi spesifik kan Bu, Iya, yang betul. paling ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai coach nanti. Iya. Kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengar aktif Bu. Mendengar aktif. Iya, karena yang kita ini kompetensi mendengar ini jarang sekali Bu kita miliki. Iya. Terkadang kemampuan berbicara itu jauh mendominasi gitu ya dibandingkan dengan kompetensi mendengar. Maka itu yang akan saya latih ya terhadap diri saya. Kemudian saya juga akan menerapkan kompetensi bertanya Bu. Bertanya tentunya dengan pertanyaan yang berbobot tadi Bu Eka. Karena menurut saya dengan pertanyaan yang berbobot itulah kemudian kunci saya akan berpikir lebih maksimal lagi bagaimana menjawab permasalahan tadi yang dia rasakan itu menjadi kegelisahannya. Betul sekali. Nah, pertanyaan berikutnya ya Bu ya, saya lanjutkan itu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Dari kegiatan coaching ini indikator ketercapaian yang
ingin saya capai adalah kemampuan saya dalam melakukan coaching mereka. Ya, baik nanti dari kemampuan menghadirkan penuh, kemudian bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya juga bisa mengutarakan pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Tentu yang menjadi pedoman saya itu adalah alur cerita, yaitu saya mengembangkan tujuannya, kemudian identifikasi apa sih yang menjadi kegelisahan kunci saya, kemudian bagaimana rencana aksi yang ingin dilakukan, serta apa bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh kunci saya terhadap kegelisahan yang ditemukan di Bu Eka. Seperti itu Bu Eka mungkin ya. Baiklah Bu, saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan sebelum supervisi atau observasi ini saya rasa cukup. Semoga Ibu bisa menerapkan alur tirta, terus teknik rasa dalam percakapan coaching Ibu bersama dengan Bu Ani. Ya, semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Nanti saya tetap dalam memberi dukungannya dalam proses mengamati. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Eka. Iya. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Bu Ani hari ini cerah gitu wajahnya itu. Sepertinya ada yang mau dibicarakan ini kayaknya Bu Ani. Iya. Ada Betul ya Bu Bu Ani yang ya. mau saya bicarakan. Pantesan Bu, saya lihat pas saya buka HP kok ada WA masuk ini dari Bu Ani. Iya, Wah benar. ini kayaknya ada yang mau dibicarakan nih Bu Ani, ngajak ketemuan lagi gitu ya, siap-siap pulang jam sekolah loh Bu Ani. Iya benar Iya. sekali ini Bu. Iya, baiklah Bu Ani. Bu Ani ingin berbicara apa ini Bu Ani? Kira-kira Bu Ani? Begini Bu, jadi sekolah kami itu salah satu ditunjuk dari sekolah yang namanya SSK. Oh, apa Sekolah itu, Bu Ani? Siaga Kependudukan. Oh, Masya Allah. Nah, Iya. jadi salah satu dari item yang harus kami upload itu adalah modul ajar Betul. yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan kependudukan. Nah, seperti itu Bu. Nah, kami sendiri dapat contoh tapi SMA. Seperti itu. Itu Bu. Ya. Jadi kalau boleh tahu Bu Ani, SSK itu bagaimana sih Bu maksudnya itu Bu? Saya baru dengar loh Bu. Oh gitu. Iya baru dengar. Ya. Kalau misalnya sekolah adiwiyata misalnya Ya. sudah biasa Bu ya kita Ya. implementasikan dalam pembelajaran Oke. gitu ya. Kalau SSK itu saya rasa asing malah Bu. Iya benar. Jadi kebetulan Bu, SSK itu emang di Pangkal Pinang, yang SMP-nya baru SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Oh, Itu sudah lama sebenarnya dan sudah ikut lomba dan kemarin menang. Seperti itu. Dan itu ditunjuk Bu. Jadi untuk SMA-nya SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Begitu. Iya. Jadi kebetulan tahun ini kami ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan. Nah, kendala kami modul ajar itu kami kan juga baru mau meraba, Iya. baru mau membuat. Nah, seperti itu Bu. Iya. Tuh. Nah, Bu Ani bagus sekali tadi ya, Bu Ani sudah mengutarakan tentang SSK tadi Bu ya. Nah, apa sih Bu kriterianya gitu Bu? Tolak ukur yang ingin kita capai gitu ya melalui sekolah SSK itu Bu Ani. Ya, jadi SSK itu Bu nanti dalamnya itu jadi seperti kita itu memberikan info, misalkan kalau di kampung itu kan ada anak yang belum lulus sekolah sudah menikah. Jadi salah satu info daripada SSK itu adalah stop pernikahan ini, misalkan seperti itu Bu. Jadi mengandung ke kependudukannya seperti itu Bu. Jadi kalau selain modul ajar pun Bu, kita juga di dalam kelas-kelas itu kita buat yang namanya pojok kependudukan. Oh, seperti itu. Ya, yang di dalamnya di pojok kependudukan itu di sana ada misalkan infografis bisa, lalu
info-info yang berkaitan dengan kependudukan. Misal penduduk Bangka nomor berapa, itu bisa Bu, jadi dimasukkan ke dalam pojok kependudukan tersebut. Terus intinya di sana ada kependudukan, bisa stop pernikahan dini boleh, terus narkoba, termasuk juga masuklah di sekolah sehat. Misalkan program kita makan sehat, sarapan sehat, itu masuk juga di dalam program kami sekolah siaga kependudukan. Nah, cuman emang banyak banget Bu rentetannya. Cuman item yang saya pegangi kebetulan di SK Kepala Sekolah saya itu membidangi bidang tentang perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan kependudukan ke dalam modul ajar. Begitu. Oh, jadi Ibu Ani ini sebagai penanggung jawab, koordinator bagaimana agar semua guru dalam membuat modul ajarnya kemudian memasukkan nilai-nilai SSK tadi Bu ya ke dalam modul ajarnya, sehingga diharapkan itu bisa diterapkan pada saat pembelajaran ya Bu ya. Jadi ini di siswa mungkin diingatkan seperti itu Bu. Betul, diingatkan. Dan di dalam modul ajar itu misal Bu, saya mengajar listrik statis misal. Jadi di dalam sana misalkan jadi penduduk mengetahui manfaat daripada listrik, atau penduduk mengetahui dampak jika tidak ada listrik. Nah, penduduk di sana sudah memasukkan ke kependudukannya Bu. Oh, seperti itu. Iya. Cuman walaupun seperti itu, kita harus mensosialisasikan kepada sekolah rekan sejawat kita, karena tanpa dukungan dari semua modul dari rekan sejawat kita nggak bisa mengupload seperti itu. Karena sebanyak mata pelajaran itulah sebanyaknya akan kita upload. Jadi kebetulan Bu, kita belum mengadakan sosialisasi itu karena apa? Contoh yang kita dapat SMA, kita harus memasukkan ke dalam modul ajar kita yang tingkat SMP. Selanjutnya saya harus buat terlebih dahulu. Setelah saya membuat, nah baru mungkin Bu, ya jadi tentu Bu Ani juga berpikir ya, kenapa kok sekarang ada program ya BKKBN guru ke sekolah, kemudian diharapkan bisa mengimplementasikan tadi SSK itu ke dalam perangkat ajarnya mungkin ada hal yang melatar belakangi kalau menurut Bu Ani. Jadi program itu sebenarnya sebelum COVID sudah ada. Program itu sebelum COVID sudah ada, dan yang dituju adalah SMP Negeri 1 Pangkal Pinang dan SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Yang melatar belakangi kemungkinan banyaknya anak putus sekolah, bisa jadi Bu ya, banyak putus sekolah. Kalau di kampung-kampung juga mungkin, mohon maaf, ada juga yang nama pernikahan dini, seperti itu Bu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi atau supaya itu jangan terjadi, seperti itu Bu. Jadi narkoba juga ya Bu ya, kadang-kadang di kalangan remaja sudah pada seperti itu. Jadi mungkin dari pihak pemerintah ya Bu ya, karena itu kita pun ditunjuk itu juga dari pusatnya Bu. Begitu. Artinya ada hal yang menjadi bahan untuk diidentifikasikan gitu ya, sehingga diperlukan pembelajaran yang mengimplementasikan SSK di dalam perangkat acara seperti itu Bu, ya. Sebenarnya itu baiknya seluruh sekolah Bu. Cuman kayaknya bertahap. Pemerintah itu bertahap karena ini seluruh Indonesia. Begitu kalau kita ikut lomba, itu nanti lombanya tingkat kota terlebih dahulu, baru tingkat provinsi, baru nanti tingkat nasional. Seperti sekolah sehat gitu ya? Iya, seperti sekolah sehat juga, Adiwiyata juga Bu ya. Adiwiyata juga. Nah, contoh yang sudah saya alami kemarin Adiwiyata. Adiwiyata itu juga seperti itu. Jadi kita mengintegrasikan poin-poin Adiwiyata ke dalam modul ajar.
Iya. Nah, poin-poin itu emang kita kasih contoh dulu sama teman-teman. Seperti apa sih? Oh, ternyata misalkan kemarin kan kita dibumingkan untuk cuci tangan. Jadi kita sebagai guru kita mengingatkan kepada anak-anak misalkan ini mau istirahat, tapi sebelum makan silakan cuci tangan terlebih dahulu. Itu sering kita ungkapkan, tetapi tidak kita tuliskan dalam modul ajar. Nah, di dalam adiwiyata itulah yang kita tuliskan itu, Bu. Dan juga kita menghemat energi. Jadi lampu kita sering ngomong, anak-anak nanti setelah pulang sekolah tolong kipas angin, lampu tolong dimatikan. Itu sering banget kita omong. Ternyata yang dimauin dari modul aja dari adiwiyata ada tertulisnya. Seperti itu. Jadi kita tuliskan, kita tuangkan. Kita mungkin sudah sering kita berikan kepada anak, hanya cuman tidak kita tuangkan begitu aja. Tentu Bu Ani ya dalam mengimplementasikan SSK di dalam modul ajar tadi, mungkin Bu Ani sebagai salah satu koordinator mungkin menemukan hambatan pasti. Iya, hambatannya mesti ada, Bu. Yang pertama, saya harus menguasai terlebih dahulu, Bu. Betul. Contoh, jadi saya harus belajar dulu, membuat dulu. Setelah saya membuat, saya koordinasi dulu kepada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah meng-OP kan, baru saya akan mensosialisasikan kepada rekan sejawat saya. Seperti itu. Setelah rekan-rekan sudah paham, baru kita memberikan teman-teman buatnya kurang lebih seperti ini. Nih ada contoh-contohnya, silahkan dipelajari. Setelah itu kita kasih waktu kepada teman-teman kita untuk mengumpulkan modul ajar yang sudah teman-teman kita buat tadi untuk mengumpulkan kembali ke tim seperti itu. Tentu Bu Ani di lapangan ya, di lapangan dalam keseharian kita di sekolah, tentu pasti ada ya guru-guru yang mungkin merasa apa ya keberatan mungkin Bu Ani ya, keberatan dengan membuat modul ajar, udah yang harus diimplementasikan gitu ya, nilai-nilai SSK tadi kan begitu itu. Bu Ani gimana Bu Ani? Iya. Jadi kita sistem teman. Jadi misalkan ada teman yang belum, kita kan ada Google Drive, Bu. Betul. Jadi Google Drive, Bapak Ibu yang sudah selesai nanti kirimnya ke Google Drive ini. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita sudah kasih ke mapelnya, Bu. Udah IPS, matematika semuanya udah kita itu, tinggal teman-teman guru masuk. Jadi di sana ada yang belum masuk kita ketahuan, Bu. Oh, mapel ini yang belum masuk, kelas sekian. Kita deketin, Bu. Ada apa, Bu? Adakah yang mau dibicarakan atau bisa saya bantu atau ibu ada kendala, kita seperti itu, Bu. Sehingga kita nggak di grup, tapi kita sudah tahu si A belum mengumpulkan, kita datangi. Kalau beliau ada kendala, saya mungkin kebingungan atau apa, kita bantu. Seperti itu, Bu. Jadi membutuhkan pola komunikasi. Iya, betul. Karena orang dewasa ini kan tidak suka dibully ya. Iya, benar. Apalagi kalau sampai kita infokan di grup, mungkin ada rasa malu. Iya, betul bukannya sekali. Iya, benar. Luar biasa Bu Ani, luar biasa dengan apa yang sudah Bu Ani lakukan dan untuk penghargaan mungkin ya, untuk penghargaan kita kepada rekan-rekan sejawat Bu Ani. Nah Bu Ani, bagaimana nih Bu Ani rencana aksi ke depannya agar semua guru tadi bisa membuat modul ajar yang tadi terimplementasi ke SSK di dalamnya? Iya. Langkah pertama, saya buat dulu. Langkah kedua, saya mensosialisasikan kepada teman-teman saya. Insya Allah saya akan mensosialisasikan di saat anak-anak sudah pulang. Kita masih ada waktu 1 jaman, Bu ya. Iya. Karena anak-anak pulang itu jam 12.15, anggap setengah 3, kita pulang jam setengah 4. Jadi di sela-sela itu kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman saya. Nah, terus saya tidak sendiri, satu tim ada bertiga dulu saya rangkul dulu. Berkolaborasi tiga, matang bertiga, baru kita sosialisasi kepada teman-teman saya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Ani? Agar semua guru tadi bisa mengumpul ajar tadi Bu Ani? Iya, benar. Jadi Bu, rencana untuk sosialisasi tentang modul ajar tersebut, setelah itu nggak bisa langsung ya Bu ya. Kemungkinan 2 minggu lagi baru akan kita berikan waktu. Jadi dari besok misalkan Selasa atau Rabu insya Allah saya lakukan, saya memberikan deadline
teman-teman silahkan cari materi mana yang sekiranya bisa masuk ke dalam SSK itu. Setelah teman-teman membuat, lalu kita kasih waktu 2 mingguan dari setelah sosialisasi. Karena butuh waktu teman-teman juga membuat Bu. Terus terang. Jadi SSK itu harus diimplementasikan di setiap materi pelajaran. Bukan di setiap, tetapi bab mana yang kira-kira bisa diintegrasikan. Jadi tidak Tidak semua. harus, tidak. Iya. Jadi nanti semua guru kan bisa memilih Bu. Misalkan, guru IPA bisa memilih tentang reproduksi. Seperti itu kan bisa masuk. Nah, seperti itu Bu. Misalkan guru matematika, bisa memilih membuat misalkan grafik statistik kependudukan bisa. Seperti itu. Jadi buat grafiknya nanti bisa dari tahun ini bisa menarik. Pembuatan grafiknya yang dilihatnya seperti itu. Menarik sekali Bu Ani ya. Ya mungkin nanti saya tunggu Bu Ani ya hasilnya bagaimana progres dari apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ani dan teman-teman, tentu dengan kolaborasi ya Bu Ani ya. Tentu kita berharap apa yang direncanakan itu dapat tercapai Bu Ani. Dan saya juga sangat berterima kasih Bu Ani sudah sharing sama saya. Yang awalnya mungkin saya nggak ngerti ya Bu Ani ya apa sih SSK gitu ya. Nah sekarang dengan ngobrol-ngobrol santai mungkin saya dapat informasi baru, dapat pencerahan dari Bu Ani dan saya pengen ngobrol lagi tentunya Bu Ani ya. Nanti kita akan jadwalkan kembali Bu Ani kapan kita bisa ngobrol lagi. Tentunya saya ingin menemukan informasi nih dari Bu Ani kira-kira apa sih capaian yang udah Bu Ani capai gitu. Tentunya ini bisa saya bawa ke sekolah saya di saat pembelajaran saya di kelas, walaupun mungkin sekolah kami belum ditunjuk sebagai sekolah yang harus mengimplementasikan modul ajarnya SSK tadi ya Bu Ani ya. Mungkin karena kita terkendala waktu Bu Ani, waktu kita terbatas, mungkin kita sampai di sini aja dulu Bu Ani. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama saya Bu yang berterima kasih sama Bu Ani gitu ya sudah memberikan informasi gitu. Iya. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Zainul, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Zainul dengan Bu Ani ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eka. Saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar. Bu Zainul sebagai coach sudah menerapkan alur cerita dalam percakapan coachingnya. Kemudian dalam percakapan coachingnya juga saya lihat Bu Zainul sudah menggunakan teknik paksa. Ya. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dan menjadi indikator pencapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Iya, tadi di awal sebelum kita melaksanakan coaching, Bu Eka sudah bertanya tentang kompetensi spesifik apa yang harus saya kembangkan melalui proses coaching ini. Nah di sini saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik atau yang efektif, kemudian aktif juga. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut saya itu sudah saya apa yang membuat Ibu menilai ini sudah saya lakukan? Menurut saya tadi saya sudah melakukan itu karena saya berusaha untuk mendengar, menyimak apa yang diucapkan oleh coach saya Bu Ani dan hal ini. Nah kemudian saya berusaha menangkap informasi-informasi yang disampaikan oleh Bu Ani. Kemudian saya berusaha menggali potensi diri dari coach saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menstimulus coach saya agar dapat mengembangkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru di dalam menjawab permasalahannya seperti itu. Itu sudah digali ya Bu ya, Iya. ide dan potensi. Oke, saat proses coaching tadi saya kan mengamati ya Bu ya, saya mengamati, kemudian saya juga mencatat dari hasil pengamatan saya. Boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, Boleh ya Bu ya. Oke,
amati saat proses coaching tadi, Ibu sudah melakukan kompetensi inti mendengar aktif. Kemudian juga kalau saya amati dari standar yang Ibu inginkan, ini melebihi dari standar. Seperti itu, lebih tinggi dari standar ya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, tadi memang saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang baik Bu Eka, karena kompetensi pendengar sangat sulit Bu Eka, ya sangat sulit dibandingkan dengan kompetensi berbicara. Maka di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai yang akan menerapkan coaching juga buat teman sejawat saya, kepada siswa saya di kelas, itu saya mau tidak mau harus terus mengembangkan kompetensi saya di dalam mendengar, seperti itu, mendengar, menyimak, kemudian menggali informasi dengan fokus terhadap apa yang dikatakan oleh kunci saya Bu Eka. Oke, pengamatan saya dengan apa yang Ibu sampaikan itu selaras ya Bu ya, sejalan. Artinya mendengarkan aktif, kemudian dari mendengarkan aktif itu berarti kita menerapkan kesadaran penuh ya, kesadaran penuh, sehingga dari kesadaran penuh mendengarkan aktif kita bisa menggali informasi ya Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan, Ibu sampaikan ke coach seperti itu. Nah, pengamatan saya juga Ibu sudah melakukan itu, namun tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, kita sebagai coach nanti dalam penerapannya ke dalam coaching pasti perlu juga meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita di menggali atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide ya, ide-ide dari coaching. Menurut Bu Zainur ya, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya Bu Eka, dari 3 kompetensi coaching itu Bu Eka ya, yaitu bagaimana kita berkehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentu yang ingin saya kembangkan itu adalah menggali pertanyaan, jadi pertanyaan itu berbobot Bu Eka. Karena ketika kita melakukan proses coaching itu kan kita tidak bertanya semau kita gitu. Jadi kita tetap ada fokus, kita harus ada fokusnya gitu terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian pertanyaan kita juga harus benar-benar mengarah kepada apa yang solusi apa seperti itu yang ingin dicari atau ditemukan oleh coaching kita gitu. Jadi ada stimulus di sana. Jadi intinya yang ingin dari ketiga itu yang paling ingin Ibu kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya, karena berpusat dari pertanyaan berbobot nanti akan ketemu akar permasalahan dari coaching kita. Nah, Ibu, saya kan mencatatkan ini semua ke dalam lembar supervisi akademik ya Bu ya. Nah, namun sebelum ini ditutup gitu ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, perasaan Ibu, kemudian apa yang dirasakan? Hari ini saya merasa bahagia Bu Eka. Saya menemukan informasi baru dari kunci saya, yaitu tentang SSK. Ya, sekolah standar kependudukan yang harus diimplementasikan dalam modul ajar. Dan ini harus dilakukan oleh semua guru. Semua guru. Jadi dengan sekolah siaga kependudukan ini diharapkan segala permasalahan kependudukan itu bisa diatasi Bu Eka. Contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, bagaimana mencegah pernikahan dini, kemudian narkoba, kemudian mungkin stunting, mungkin pola makan yang sehat seperti itu. Segala hal yang berhubungan dengan kependudukan Bu Eka, dan itu bisa diimplementasikan oleh guru sesuai dengan pokok bahasan mana yang kira-kira mudah untuk menerapkan SSK tersebut. Jadi tidak semua pokok bahasan Bu diterapkan di SSK itu, jadi cukup satu saja. Berarti dari kegiatan coaching ini Ibu mendapatkan sesuatu hal yang baru. Iya, saya sebagai pengamat pun seperti itu, mendapatkan sesuatu hal yang baru. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita ya Bu. Amin. Nah, waktu
kita sudah nggak banyak ya Bu ya. Iya. Iya, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk coaching kita berikutnya. Terima kasih banyak Bu Zainur. Sama-sama Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.